Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Febiola Presti dengan NIM D22 2020 03079. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang fisiologi dan anatomi sistem endokrin. Macam kelenjar endokrin serta letak dan fungsinya. A. Kelenjar hipofisis atau pituitari terletak di dasar cerebrum di bawah hipotalamus. Fungsinya, kelenjar pituitari atau hipofisis adalah kelenjar produsen hormon-hormon tertentu yang bertindak sebagai pengendali berbagai aspek tubuh manusia. Hormon yang diproduksi oleh hipofisis membantu mengatur pertumbuhan, tekanan darah, produksi, dan pembakaran energi, dan berbagai fungsi organ tubuh lainnya. B. Kelenjar tiroid atau gondok terletak di bagian bawah leher dekat jakun. Fungsinya, kelenjar ini adalah untuk menghasilkan hormon tiroid yang mengatur berbagai fungsi normal tubuh seperti denyut jantung, suhu tubuh, dan kekuatan otot. C. Kelenjar paratiroid terletak di bagian bawah kelenjar tiroid. Fungsinya untuk mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah, mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan atau minuman pada saluran pencernaan, merangsang pembentukan vitamin D pada ginjal, meningkatkan penyerapan kalsium di ginjal, dan mencegah ginjal membuang kalsium melalui urin, membuat ginjal mengeluarkan fosfat melalui urin, serta meningkatkan kadar magnesium dalam darah. D. Kelenjar pankreas atau pulau Langerhans terletak di dekat lambung. Fungsinya untuk menghasilkan dua macam hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. E. Kelenjar gonad, pria pada testis dan wanita pada ovarium. Fungsinya, kelenjar gonad adalah menghasilkan hormon seks. Untuk testis menghasilkan hormon pria testosteron yang memberikan karakter pria seperti jenggot, otot, dan lainnya. Testosteron disekresikan dalam jumlah besar pada pria dan jumlah kecil pada wanita. F. Kelenjar adrenal, letaknya di atas organ ginjal. Fungsinya dari kelenjar ini yaitu memproduksi hormon yang mengatur metabolisme, sistem pertahanan tubuh, tekanan darah, dan respon terhadap stres yang penting untuk menopang kesehatan dan kualitas hidup. Terakhir, kelenjar timus letaknya di daerah dada. Fungsinya sebagai limfopiesis yang terutama terjadi selama masa fetal dan awal masa pasca lahir. Timus juga menghasilkan hubungan dengan sel retikuler epitelial untuk mengetahui antigen asin. Kemudian mekanisme kerja hormon dari kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah salah satu kelenjar endokrin terbesar yang ada pada tubuh manusia. Bentuk kelenjar ini mirip dengan kupu-kupu dengan dua sayap dan memiliki diameter sekitar 5 cm. Di dalam keadaan normal, kelenjar tiroid ini tidak terlihat dan hampir tidak teraba. Kinerja kelenjar tiroid dikendalikan oleh otak, tepatnya oleh kelenjar hipofisis atau pituitari dan hipotalamus. Saat tubuh mengalami kekurangan atau kelebihan hormon tiroid, otak akan merangsang kelenjar tiroid
untuk menyesuaikan kinerjanya agar kadar hormon tersebut kembali seimbang. Kelenjar tiroid ini yaitu di bagian depan leher, sedikit di bawah laring. Untuk lebih mudah mengetahui letaknya, maka Anda bisa meraba tonjolan di leher jakun. Untuk mengatur kecepatan tubuh membakar energi, membuat protein, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Fungsi kelenjar tiroid sendiri yaitu fungsi utama kelenjar tiroid ini yaitu untuk mengatur kecepatan tubuh membakar energi, metabolisme, membuat protein, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Karena hubungan dengan metabolisme tubuh, maka kelenjar ini akan dipengaruhi banyak proses vital yang terjadi dalam tubuh, diantaranya seperti meningkatkan penyerapan glukosa oleh usus dan meningkatkan produksi glukosa oleh hati, meningkatkan denyut jantung, curah jantung, dan laju pernafasan seseorang, peningkatan konsumsi oksigen dan tingkat pengeluaran energi tubuh, mempengaruhi siklus menstruasi seseorang, mempercepat pembersihan kolesterol dari plasma, penting bagi pertumbuhan dan pematangan sistem saraf pusat. Struktur dan anatomi bagian kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terbagi menjadi dua lobus, yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Setiap lobus memiliki ukuran panjang sekitar 5 cm, lebar sekitar 3 cm, dan ketebalan sekitar 2 cm. Struktur yang menghubungkan lobus kelenjar tiroid disebut dengan isthmus dengan panjang dan lebar sekitar 1,25 cm. Secara mikroskopik, terdapat 3 penyusun utama kelenjar tiroid, yaitu folikel tiroid adalah kumpulan sel kecil berdiameter antara 0,02 sampai 0,9 mm. Folikel tiroid ini merupakan komponen utama untuk menjalankan fungsi tiroid. Folikel tiroid ini memiliki banyak pembuluh darah, pembuluh saraf, dan pembuluh limfe yang mengelilingi intinya. Inti folikel tiroid ini merupakan protein prekursor hormon tiroid yang disebut tiroglobulin. B. Sel folikular. Inti folikel tiroid diselimuti oleh lapisan sel yang disebut dengan folikular cell. Saat distimulasi oleh tiroid stimulating hormone atau TSH, maka sel folikular akan mensekresikan hormon tiroid T3 dan T4. Bentuk folikular sel bermacam-macam bergantung dari keaktifannya. Ada yang berbentuk datar, kuboid, atau kolumnar. C. Sel parafolikular. Sel parafolikular atau yang sering disebut juga dengan sel C merupakan sel minoritas yang memproduksi kalsitonin. Kalsitonin tersebut berperan dalam homeostasis kalsium. Mekanisme kerja kelenjar tiroid. Dalam skala normal, kelenjar tiroid membutuhkan yodium untuk mensekresikan hormon tiroid. Yodium tersebut dibutuhkan sebagai bahan dasar untuk membuat hormon tiroid. Tubuh memiliki mekanisme unik untuk menyesuaikan kadar hormon tiroid dalam tubuh. Awalnya, hipotalamus akan menghasilkan
tirotropin, releasing hormon yang akan merangsang kelenjar hipofisis atau pituitari untuk mengeluarkan thyroid stimulating hormone atau TSH. Thyroid stimulating hormone berfungsi untuk menstimulasi kelenjar tiroid untuk mensekresikan hormon tiroid dalam darah, menjaga keseimbangan hormon tiroid dalam tubuh. Penting dilakukan. Keadaan di mana tubuh tidak memiliki cukup hormon tiroid disebut hipotiroid. Sedangkan keadaan di mana tubuh memiliki terlalu banyak hormon tiroid disebut hipertiroid. Terdapat dua hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid, yaitu triiodothyronin atau T3 dan tiroksin atau T4. Triiodothyronin atau T3 adalah bentuk aktif dari tiroksin T4 yang kerjanya lebih cepat, efektif, dan efisien. Perubahan T4 menjadi T3 terjadi dalam hati dan beberapa organ lain. Tiroksin atau T4 adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid yang memiliki efek ringan terhadap kecepatan metabolisme tubuh secara langsung di dalam hati dan beberapa organ lain. T4 akan diubah menjadi T3 agar kerjanya lebih efektif dan efisien. Selain hormon tersebut, kelenjar tiroid juga memproduksi hormon kalsitonin, yakni hormon yang berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dalam darah. Sel yang bertanggung jawab untuk produksi hormon ini adalah parafolikular cell. Kalsitonin bisa menurunkan pelepasan protein dari tulang dengan menurunkan aktivitas osteoklas di tulang. Sekian yang dapat saya jelaskan dan sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.